Film dimulai dengan seorang pria bernama Tyler, yang mau menikmati acara makan-makan mewah di malam hari di sebuah pulau yang mantap, bersama seorang PSK bernama Margot. Tyler ini orangnya suka banget sama makanan mewah, dan dia udah gak sabar untuk bertemu dengan chef terkenal di sebuah pulau yang akan dia dan Margot kunjungi, bersama dengan 10 tamu yang juga ikutan dalam acara makan-makan itu. Sambil melakukan perjalanan, Tyler memberitahu kalau untuk mengikuti acara makan-makan mewah itu harus mengeluarkan duit hampir 20 juta rupiah, jadi gak heran kalau yang mengikuti acara ini adalah orang-orang kaya semua, termasuk seorang artis film. Dalam perjalanan ke Pulau Mantap itu, para tamu disajikan makanan sambutan dari chef kegemaran Tyler. Oleh karena itu dia gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memfoto makanan itu, biar bisa pasang di story. Nama pulau itu bernama Pulau Hawthorne, dengan dikelilingi dengan pasir putih yang indah, dan hutan yang berada di tengah pulau. Begitu Margot sampai di pulau, dia menjadi heran ketika melihat penyambutan dari para petugas yang pada berdiri aja kayak patung, menganggap sambutan itu seperti malam perpisahan. Tapi ternyata ada satu petugas cewek bernama Mbak Elsa, yang menyambut kedatangan para tamu, dan memastikan nama para tamu terdaftar dalam acara makan-makan. Namun Elsa malah menyebut Margot dengan nama cewek lain. Jadi Tyler mengoreksi kalau nama cewek lain itu gak jadi datang, yang bisa dimengerti Elsa dan memperbolehkan Margot untuk mengikuti acaranya, dan akhirnya dia pun melihat kapal yang membawanya ke pulau ini pergi menjauh. Para tamu lalu mengikuti Mbak Elsa untuk lihat-lihat di sekitar pulau, di mana mereka melihat pantai, kebun, sampai pasokan daging di sebuah rumah berbentuk segitiga. Elsa juga mengasih lihat sebuah tempat tinggal dia bersama dengan timnya, sementara para koki tinggal di sebuah pondok. Sesampainya di restoran, para tamu bisa melihat langsung para koki membuat makanan-makanan, dan bisa melihat niat besar dari wajah mereka, tapi Mbak Elsa memperingatkan untuk jangan memfoto hidangannya, yang membuat Tyler memasukkan HP-nya ke dalam jasnya. Ini dikarenakan kalau para koki membuat makanan-makanan mantapnya bukan untuk dilihat orang lain di luar sana, melainkan spesial khusus untuk para tamu yang hadir di sini. Akhirnya tiba saatnya untuk para tamu untuk makan-makan, dimulai dengan makanan pembuka yang ada acar semangka timun, susu salju, dan rendah hangus. Merasa gak tahan, Tyler mengeluarkan HP-nya untuk memfoto makanan mantap ini, dan akhirnya dia pun dilihatin sama Mbak Elsa, tapi dia gak melakukan apa-apa ke Tyler. Ini baru pertama kalinya Margot disajikan makanan mewah seperti ini, namun dia mengaku kurang suka ketika dihidangkan dengan makanan dengan porsi kecil. Jadi Tyler menjelaskan tentang seni yang ada di makanan-makanan mewah. Makanan selanjutnya adalah hidangan pertama disebut pulau, yang ada tanaman dan kerang dari sekitar pulau di atas batu dari pantai, ditutupi air laut beku yang disaring yang memberi rasa saat mencair. Chef yang dikagumi Tyler pun akhirnya keluar yang bernama Slowick, dan sebelum dia menyambut para tamu, dia pun Dia lalu memberitahu kalau dalam beberapa jam berikutnya, para tamu akan menikmati lemak, garam, gula, protein, bakteri, jamur, beragam tanaman, dan daging. Tapi dia meminta satu hal dari para tamu, yaitu jangan makan, namun cicipi, rasakan, dan nikmati. Ini dikarenakan Chef Slowick merasa kalau menu timnya terlalu berharga kalau cuma dimakan tapi gak dinikmati. Apalagi para tamu berada di pulau yang mantap ini, jadi dia meminta mereka untuk menerima segala kenyataan yang ada, dan maafkan jika ada salah. Setelah dia mengungkapkan filosofi di balik hidangan pulau itu, Tyler merasa terharu mendengarnya, oleh karena itu dia gak tahan untuk memfoto hidangannya lagi, dan akhirnya dia pun dilihatin lagi sama Mbak Elsa. Namun tidak untuk Margot yang merasa kurang suka lagi dengan hidangannya, apalagi ada batu cukup besar di hidangan itu, seakan dia disuruh untuk memakan batu. Di saat itu ada salah satu tamu yang merupakan seorang kritikus makanan, menyebut kalau penyajiannya kurang dan berantakan sekali, tapi dia melihat makanannya seakan mau memakan laut. Ada juga salah satu dari ketiga pria yang merupakan teman sesama karyawan, menyebut kalau makanan dari koki di rumahnya lebih enak daripada makanan ini, dan merasa makanan yang disajikan seperti daerah pinggiran kota, sambil Mbak Elsa mendengar pembicaraannya. Tiba saatnya untuk hidangan kedua, dan sebelum hidangan itu diantar ke para tamu, Chef Slowick lagi-lagi melakukan yang mulai membuat Margot merasa terganggu akan tepukan itu.
Hidangannya adalah tentang roti yang udah ada selama lebih dari 12.000 tahun, terutama di kalangan orang miskin. Namun para tamu gak akan memakan roti, melainkan sajian rotinya aja yang bisa dicicip sebagai pendamping hidangan. Ini membuat para tamu merasa heran, dan ada sebuah pesan alasan kenapa rotinya gak disajikan, yaitu karena terbuat dari gandum spesial sangat mantap yang khusus untuk dilestarikan. Alhasil Margot dan para tamu merasa dipermainkan, tapi tidak untuk Tyler yang merasa ini adalah hidangan yang paling keren, dan juga merasa Chef Slowik lagi mendongeng, bertujuan untuk para tamu menebak apa tema keseluruhan dari semua hidangan. Di saat itu ketiga karyawan mau meminta pihak acara untuk serius menghidangkan roti, yang dibalas Mbak Elsa kalau itu gak boleh, jadi ketiga karyawan menggunakan nama baik bos mereka kalau berkat dialah restoran ini bisa berdiri. Meskipun begitu, Mbak Elsa tetap menolak untuk memberikan rotinya, dan salah satu karyawan menjadi heran ketika Mbak Elsa berbicara ke si karyawan sambil bisik-bisik. Ketika melihat Margot yang gak mau memakan makanannya, Tyler pun yang akan memakannya, tapi dia gak sengaja menjatuhkan gelas sampai pecah, dan menarik perhatian Chef Slowik untuk datang ke meja mereka. Chef Slowik melihat Margot yang belum memakan makanannya, yang dibalas dia kalau makanan yang disajikan cuma seupil aja, oleh karena itu dia mau kenyang dengan disajikan makanan yang lebih banyak lagi, namun Chef Slowik memberitahu kalau porsinya memang dirancang agar tidak kenyang. Pada akhirnya Margot memutuskan untuk tetap gak memakan makanannya, yang membuat Chef Slowik merasa sedih sesaat, jadi dia menyandarkan kepalanya ke kepala ibunya yang pakai baju abu-abu, dan akhirnya dia pun dilihatin sama para tamu yang menganggap tingkah laku Chef Slowik sedikit aneh. Memasuki hidangan ketiga, yaitu kenangan, tapi sebelum menyajikan hidangannya, Chef Slowik memperkenalkan ibunya ke para tamu dan menceritakan bagaimana kehidupan masa kecilnya si chef. Waktu itu ketika dia berumur 7 tahun, setiap hari Selasa adalah hari menyenangkan dia untuk memakan suatu makanan. Namun di suatu waktu di hari Selasa, hari itu malah berubah menjadi hari yang suram di mana ayahnya pulang dalam keadaan sangat teler, dan membuat si ibu marah dan membentak si ayah. Jadi dia mengikat kabel telepon ke leher si ibu dan menariknya. Alhasil Chef Slowik pada saat itu menjerit untuk memohon ayahnya untuk berhenti, tapi karena dia gak mau menghentikan tindakannya, Chef Slowik pun menusuk pahanya dengan gunting dapur. Namun sampai sekarang dia menyesal, kenapa dia gak menusuk lehernya aja di malam itu yang bisa membuat hidupnya langsung habis, yang membuat para tamu agak kaget mendengarnya. Tiba saatnya untuk hidangan ketiga disajikan, yaitu paha ayam khas dari negara Meksiko, dengan sebuah roti pipih yang berbulat yang terbuat dari tepung jagung, serta ada gambar pada roti itu yang dibuat dengan mesin pengukir laser. Ternyata gambar-gambar itu menggambarkan tindakan yang pernah dilakukan para tamu, mulai dari Tyler yang udah disuruh untuk jangan memfoto makanan dan malah melanggarnya. Selanjutnya ada gambar laporan keuangan palsu dari perusahaan tempat ketiga karyawan bekerja, dengan maksud untuk memberitahu kalau mereka udah melakukan korupsi, jadi mereka merasa tersinggung, dan bertanya ke Mbak Elsa dapat dari mana laporan keuangan ini. Dia cuma menjawab kalau chef itu gak pernah mengungkapkan resepnya, yang mulai membuat ketiga karyawan emosi. Oleh karena itu ketiga karyawan mengancam akan menutup restoran ini di esok hari. Kemudian untuk tamu kakek dan nenek yang merupakan sepasang suami istri, mendapatkan gambar tentang si kakek yang lagi bersama dengan seorang cewek berambut panjang, tapi dia menyebut kalau gambar itu palsu dan mengaku gak pernah bersama dengan cewek itu. Alhasil para tamu pada membicarakan aib-aib mereka masing-masing, terutama Tyler dan Margot yang menjadi sempat bersih tegang, sampai Margot mau pergi ke toilet sebentar. Namun di saat itu Margot merasa penasaran dengan apa yang ada di balik pintu perak, yang cuma dijawab Mbak Elsa kalau di baliknya ada sesuatu yang istimewa. Ketika mau membakar tembakau di toilet, Margot melihat seseorang yang membawa sayap putih. Sebelum datang Chef Slowik yang mau menanyakan kenapa Margot gak mau memakan hidangan-hidangan yang disajikan, karena itu membuat si chef merasa tersinggung. Dia bertanya siapa Margot ini yang sebenarnya, menduga kalau dia adalah seorang mata-mata, tapi Margot meyakinkan kalau dia adalah seorang PSK. Jadi Chef Slowik berpikir kalau Margot seharusnya gak berada di sini. Tiba saatnya untuk hidangan keempat, yang disebut kekacauan, sambil disiapkan sebuah lapisan kain di lantai beserta tanaman seperti gaya dari negara Jepang. Namun sebelum hidangannya dipersembahkan, Chef Slowik memperkenalkan seorang asisten chef yang udah bersungguh-sungguh mau bekerja untuk Chef Slowik di pulau ini.
Dia menyebut kalau si asisten chef ini hebat, tapi dia bukan yang terbaik dan gak akan menjadi yang terbaik, apalagi mau menjadi seperti Chef Sloik. Dia menambahkan kalau si asisten chef ini udah melupakan segalanya demi mencapai tujuannya, dan mempunyai kehidupan yang penuh tekanan untuk bisa menghidangkan makanan terbaik di dunia, walaupun dia udah mendapatkan respon yang bagus dari para pelanggan dan kritikus makanan. Chef Sloik lalu bertanya ke si asisten apakah suka dengan kehidupan ini, dan inikah kehidupan yang dia inginkan, yang dijawab dia, tidak. Kemudian Chef Sloik bertanya apakah si asisten mau menghabisi hidupnya si chef, yang dijawab si asisten dengan jawaban yang sama, tidak. Setelah menempelkan pipinya ke pipi si asisten, Chef Sloik mempersembahkan hidangan kekacauan buatan si asisten itu, dan akhirnya dia pun menghabisi hidupnya sendiri. Alhasil para tamu menjadi kaget, tapi tidak untuk Tyler yang menganggap itu pertunjukan yang keren, seperti yang diucap Chef Sloik sendiri, dan akhirnya tubuh si asisten pun diangkut. Para tamu kemudian disajikan makanan kekacauan itu yang ada sayuran, daging panggang, kentang, jus daging sapi, dan sumsum tulang, serta sebuah pesan untuk si asisten yaitu, istirahat dengan damai. Melihat para tamu yang gak mau makan, Chef Sloik meneriaki mereka untuk makan, jadi Margot bertanya ke Tyler apa maksud yang sebenarnya dari acara makan-makan ini, namun dia malah mencuekinya dengan terus menyantap makanan. Di saat itu si suami istri mau pergi dari tempat ini, tapi ditahan sama para penjaga, dan memberitahu ke si suami istri kalau di pulau ini gak ada sinyal jika mau SMS ataupun telepon. Mbak Elsa lalu bertanya ke si kakek, tangan mana yang mau dia gunakan untuk menangani hal ini, yang membuat dia bingung untuk menjawabnya. Oleh karena itu Mbak Elsa memilih jari cincin di tangan kiri si kakek, bersamaan dengan dia yang ditangkap untuk dihukum, dan akhirnya jari si kakek pun diputusin dengan pisau daging. Ini membuat cincin pernikahannya terjatuh ke lantai, sebelum cincin itu dikasih lagi ke istrinya. Alhasil para tamu terkejut melihatnya, tapi tidak untuk Tyler yang masih santai menyantap makanan, dan Chef Sloik menyebut kalau tindakan itu merupakan bagian dari acara makan-makan ini. Margot kemudian dipanggil sama Chef Sloik, di mana dia masih protes kalau Margot gak ada di dalam daftar tamu untuk acara makan-makan ini, karena acara ini udah direncanakan dengan susah payah sama si chef dan kawan-kawan, dan Margot bukan bagian dari rencana itu. Sekarang Chef Sloik mengasih pilihan ke Margot, antara mau habis hidupnya bersama dengan timnya atau dengan para tamu, karena Chef Sloik harus memastikan semua orang di tempat ini habis hidupnya malam ini, termasuk si chef sendiri dan kawan-kawan. Ini membuat Margot menjadi susah untuk menjawabnya, jadi Chef Sloik mengasih beberapa menit untuk memikirkan keputusannya, dan akhirnya Margot pun merasa terjebak, apalagi melihat Tyler yang seakan udah terhipnotis dengan acara makan-makan ini. Merasa bingung bagaimana caranya untuk kabur, para pria mulai berdiskusi untuk menemukan solusinya. Tapi si karyawan berbaju coklat udah gak sabaran untuk kabur, oleh karena itu dia langsung menggunakan bangku untuk memecahkan kaca tempat ini, dan akhirnya dia pun gagal memecahkan kacanya. Ini dikarenakan kacanya yang udah dirancang sangat kuat dari hantaman, sehingga membuat para tamu menjadi pasrah tentang acara makan-makan yang gak beres ini. Ketika Chef Sloik menyebut kalau restoran ini adalah miliknya, ketiga karyawan mengungkapkan kalau sebenarnya ini bukan restorannya, melainkan milik bos mereka yang memiliki pulau dan yang punya duit untuk mendanai pembangunan restoran ini. Ini dibenarkan Chef Sloik, namun sekarang bos mereka udah menjadi miliknya, dengan menunjukkan si bos yang udah dipakaikan sayap layaknya sebagai malaikat, sambil digantung di atas laut dengan tali. Ini membuat para karyawan mau mengasih duit mereka, tapi Chef Sloik menolak dengan bilang kalau dia gak butuh duit mereka, jadi mereka mengingatkan si chef kalau bos mereka udah membantu restoran ini terus buka sepanjang pandemi virus melanda dunia. Namun chef beralasan kalau dia sakit hati sama si bos yang udah meragukan menu makanannya, bahkan dia yang udah minta makanannya untuk diganti, oleh karena itu Chef Sloik menekankan kalau gak ada yang namanya penggantian makanan di restoran ini. Mulailah si bos dijatuhkan perlahan-lahan ke laut, sambil Chef Sloik menyuruh para tamu untuk mendengarkan dengan seksama suara penderitaan si bos, dan akhirnya dia pun habis. Beberapa saat kemudian, Margot disuruh untuk menemui Chef Sloik di kantornya, di mana Margot masih merasa bingung untuk menentukan pilihan antara mau menjadi timnya si chef, atau bersama para tamu.
Pada akhirnya Chef Sloik memutuskan untuk Margot tetap menjadi salah satu tamu, sebelum mereka membicarakan tentang pekerjaan mereka masing-masing, terutama Chef Sloik yang mengungkapkan kalau dia udah lama gak memasak untuk seseorang, dan dia merasa rindu untuk bisa memasak untuk orang lain lagi. Setelah itu dia meminta para tamu untuk keluar, di mana dia memperkenalkan seorang asisten chef lainnya yang mau mengungkapkan apa hidangan selanjutnya. Sebelum memberitahu apa hidangannya, dia mengungkapkan kalau Chef Sloik pernah melakukan tindakan yang gak beres ke dirinya 3 tahun lalu, tapi pada akhirnya Chef Sloik merasa bersalah, yang membuat si asisten memuji Chef Sloik yang mau berubah menjadi orang yang baik. Namun ada satu hal yang harus si asisten lakukan sebelum menyajikan hidangannya, yaitu menusuk pahanya Chef Sloik dengan gunting, dan akhirnya mereka pun berpelukan, sambil Chef Sloik yang mengucapkan maaf atas tindakan gak beresnya. Dia lalu memberikan kesempatan ke para tamu yang cowok untuk kabur selama 45 detik, dan akan dikejar sama para stafnya setelah itu, sementara para tamu yang cewek akan menyantap hidangan selanjutnya di dalam restoran. Para tamu cewek menyantap hidangan selanjutnya yang namanya kebodohan manusia, yang berisi kepiting, selada, umeboshi, sampai rumput laut. Begitu mereka menyantapnya, mereka mengomentari kalau rasa makanannya mantap, dan akhirnya si asisten chef pun merasa bahagia mendengar pujian mereka. Tapi kata-kata pujian itu ada maksudnya, yaitu berharap si asisten mau membantu para tamu untuk kabur. Namun pada akhirnya usaha mereka sia-sia dengan si asisten yang bilang, kalau gagasan untuk membuat semua orang habis hidupnya adalah dari dia pada awalnya, dan akhirnya para tamu pun merasa kecewa. Sementara itu di sisi para tamu cowok, mereka pada akhirnya pada ketangkep semua. Dengan si tamu yang berkacamata yang menjadi orang terakhir yang ditangkap di kandang ayam, jadi dia dikasih sebuah cemilan sebagai hadiahnya. Setelah semua para tamu cowok pada kembali ke bangku mereka masing-masing, Chef Sloik memberitahu kalau dia ada masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu tentang Tyler yang membawa Margot ke pulau ini. Chef Sloik ingat kalau Tyler udah punya cewek, tapi bukan Margot ceweknya. Oleh karena itu Chef Sloik bertanya kemana ceweknya Tyler yang sesungguhnya, yang dijawab dia kalau dia udah putus sama ceweknya. Itulah kenapa dia mengajak Margot sebagai gantinya, karena acara makan-makan ini gak memperbolehkan orang untuk datang sendirian, harus berpasangan. Pembicaraan mereka selanjutnya mengagetkan Margot, yang ternyata Tyler udah menjadi asisten bagi Chef Sloik selama 8 bulan untuk menjadi pencicip makanannya, dan udah berjanji untuk merahasiakan tujuan terakhir dari acara makan-makan untuk edisi hari ini ke publik. Namun dia malah mengajak seorang PSK si Margot untuk menjadi pendampingnya, demi bisa mengikuti acara makan-makan ini, walaupun Tyler tahu kalau Margot terancam akan habis hidupnya di akhir acara nanti. Alhasil Margot menjadi emosi mendengar motif ajakan dari Tyler, dan akhirnya dia pun ditinju, karena dia udah main ajak orang ke sebuah tempat yang gak beres. Chef Sloik kemudian menyampingkan kekecewaannya akan Tyler, dan mengasih dia sebuah hadiah pakaian chef, yang tentu aja membuat dia merasa senang. Tapi dia gak menyadari, kalau ternyata Chef Sloik mau menghukum Tyler untuk memasak, yang dibalas dia kalau dia gak bisa memasak. Meskipun begitu, Chef Sloik bersikeras untuk Tyler memasak makanan mewah apapun yang dia bisa, jadi dia mulai memasak dengan meminta semua bahan-bahan yang diperlukan. Di saat yang bersamaan, Chef Sloik menyuruh para koki lainnya untuk melihat dan mempelajari cara Master Chef Tyler memasak, terutama cara memotongnya yang sangat mantap. Akhirnya makanan buatannya pun selesai dibuat, oleh karena itu Chef Sloik mencicipinya, dan ternyata rasanya gak enak, jadi dia menamai hidangan itu bernama Omong Kosong Tyler. Chef Sloik lalu berbisik ke Tyler, yang membuat dia terkejut sambil mau nangis, sehingga dia membuka pakaian chefnya, dan akhirnya dia pun pergi menjauh ke belakang dapur. Tapi Chef Sloik memberitahu ke para tamu kalau itu bukan bagian dari acara makan-makan, karena dia dan timnya mengejar kesempurnaan dalam acara ini, dan gak mau ada sesuatu yang melenceng dari apa yang udah disiapkan secara matang. Chef Sloik lalu bilang ke Margot kalau dia bukan lagi bagian dari acara ini, jadi Chef Sloik menyuruh Margot untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tong bensin. Namun tong itu ternyata gak ada, yang diduga si chef kalau itu pasti kesalahannya Mbak Elsa yang lupa menyuruh orang untuk membawakannya. Alhasil dia merasa bersalah, oleh karena itu Chef Sloik menyuruh Margot untuk membawakan tong bensin itu sebagai gantinya, yang berada di sebuah pondok.
Tepat setelah Margot disuruh pergi, dia melihat Tyler yang ternyata udah habis hidupnya dengan melakukan hal yang gak terpikirkan, tapi Margot gak terlalu mempedulikannya. Sebelum pergi ke pondok, Margot mengambil sebuah pisau di rumah pasokan daging untuk jaga-jaga, lalu melanjutkan perjalanan sampai ke dalam sebuah ruangan di dalam pondok, di mana dia menjadi terkejut begitu dia menyalakan lampu. Ternyata ruangan itu adalah ruangan yang sama yang ada di restoran, sebagai pertanda kalau si chef dan timnya udah melakukan latihan terlebih dahulu untuk acara makan-makannya, dan benar-benar serius dalam persiapannya. Margot lalu memasuki pintu perak, namun di saat itu dia kedatangan seseorang yang mengikuti Margot dari belakang, dan ternyata itu adalah Mbak Elsa yang merasa cemburu dengan Margot udah menjadi seperti asistennya Chef Slowik, dan menduga Margot yang mau menggantikannya. Sebelum Margot bisa menjelaskan kesalahpahaman ini, Mbak Elsa pun sontak menyerang, sehingga terjadilah keributan di antara dia dan Margot di dapur. Ketika Margot berada di atas Mbak Elsa, Margot merasa terancam akan pisaunya yang bisa tertusuk ke perutnya, jadi dia mendorong pisau itu ke arah leher Mbak Elsa, dan akhirnya dia pun habis. Margot akhirnya bisa memasuki ruangan dengan pintu perak itu, di mana ternyata ruangan itu adalah ruangan pribadinya Chef Slowik, dengan sejumlah prestasi yang dia raih dalam karir memasaknya. Margot juga melihat sebuah foto tentang Chef Slowik yang pernah menjadi pegawai teladan di sebuah restoran hamburger waktu masih muda dulu, yang membuat Margot merasa gak percaya kalau Chef Slowik bisa berubah seperti seorang psikopat. Margot kemudian menemukan sebuah alat radio, jadi dia berkesempatan untuk meminta bantuan orang dari luar pulau, sebelum dia kembali ke restoran dengan membawa tong bensin. Gak lama setelah itu ada suara klakson dari kapal di dermaga, yang ternyata Margot berhasil meminta bantuan petugas keamanan dari luar pulau ini. Oleh karena itu Chef Slowik mengatur situasinya seperti restoran pada umumnya, supaya rencananya gak ketahuan sama si petugas. Setelah si petugas sampai, Chef Slowik mulai beralasan yang macam-macam, tapi di saat itu dia mengenal si artis film yang menjadi salah satu tamunya, jadi si petugas mau meminta tanda tangannya. Namun begitu dia menerima tanda tangan si artis, yang dia dapat ternyata bukan tanda tangan, melainkan sebuah pesan untuk meminta tolong. Oleh karena itu si petugas mulai mengeluarkan pistol sambil menyuruh Chef Slowik untuk berlutut dengan tangan di kepala, yang membuat para tamu merasa senang. Tapi ekspektasi mereka gak terwujud, yang ternyata pistolnya cuma pistol mainan yang bisa mengeluarkan api, sehingga bisa dipastikan kalau si petugas adalah bagian dari timnya Chef Slowik. Dan akhirnya para tamu pun kena tipu. Alhasil Margot dan para tamu merasa pasrah, namun dari pasrah itu Margot kepikiran suatu ide untuk berpaling dari pertunjukan Chef Slowik, tapi sebelum itu dia melakukan ini. Dia lalu bilang kalau dia gak suka makanan Chef Slowik, dan mau makanannya dikembalikan, jadi dia bertanya apa yang Margot gak suka dari makanannya. Dia menjawab kalau dia merasa gak ada rasa kesenangan ketika dia memakan makanannya, dan acara makan-makan ini udah diatur sedemikian rupa dari latihan yang udah dilakukan sebelumnya, dengan melibatkan dan merugikan para tamu yang hadir. Oleh karena itu Margot menyimpulkan kalau Chef Slowik memasak dengan obsesi, bukan dengan cinta, dan dia udah gagal untuk memuaskan para tamu dengan makanan-makanan yang mungkin mereka suka, serta dia sendiri masih lapar. Jadi Chef Slowik bertanya mau makan apa, yang dijawab Margot kalau dia mau makan burger keju biasa, bukan yang dibikin ribet-ribet, dan berharap ada kentang gorengnya. Ini bisa dilakukan Chef Slowik, oleh karena itu mulailah dia yang bikin sendiri burger keju itu, seperti yang pernah dia lakukan waktu masih muda dulu. Begitu Margot memakannya, akhirnya dia pun bisa merasakan yang namanya kenikmatan dan kepuasan akan makanan yang dia suka, tapi dia mau membawa pulang sisanya untuk dimakan di rumah. Ini diperbolehkan Chef Slowik, oleh karena itu dia mengasih kotak berisi burger kejunya, dan sebuah kantong hadiah yang berisi kertas menu malam ini. Margot lalu membayar burger keju itu, yang membuat Chef Slowik merasa senang, dan akhirnya Margot pun keluar juga dari restoran ini, namun sayangnya dia gak bisa menyelamatkan para tamu yang lain. Sesampainya di dermaga, ada sebuah kapal petugas yang masih terparkir di sana. Jadi dia menggunakan itu untuk kabur dari pulau ini. Akhirnya tiba saatnya untuk hidangan terakhir, dengan menggunakan lingkungan di sekitar restoran untuk didekor, dan juga para tamu, sehingga para tamu merasa cemas akan hidangan terakhir ini yang gak beres.
Tapi karena pintu restorannya dijaga ketat sama ketiga penjaga dengan pisau, mereka berpikir kalau pada akhirnya mereka akan habis hidupnya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk terus mengikuti apa yang mau dihidangkan Chef Slowik. Filosofi hidangan terakhir yang disampaikan Chef Slowik sangat menggugah para tamu, yang membuat mereka menyadari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya, jadi mereka mulai terbawa akan filosofinya, terutama Chef Slowik yang mau mensucikan dan membersihkan para tamu dengan cara dilahap kobaran api. Chef Slowik dan timnya juga akan dilahap kobaran api itu, karena Chef Slowik percaya jika api menelan mereka, mereka bisa dijadikan seperti baru lagi, dengan bergabung dengan alam. Begitu dia mengucapkan cinta kepada semuanya termasuk para tamu membalas kalau mereka juga mencintai Chef Slowik, dan akhirnya dia pun membakar semua yang ada di restoran. Alhasil hidangan terakhir itu selesai dibuat yang bernama S'more, dengan marshmallow, coklat, biskuit, para tamu, staf, dan restoran. Film diakhiri dengan Margot yang berhasil kembali ke kota, di mana dia mengetahui restoran itu yang udah terbakar, sambil memakan sisa burger keju yang belum habis. Dia lalu menggunakan lembaran menunya untuk mengelap mulut, dan akhirnya dia pun lanjut memakan burger keju kesukaannya sampai habis. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.